korban Brigadir Joshua ada di dalam mobil ini bersama lokasi berdampingan tapi tidak melihat siapa yang menembak selain Richard Eliezer. Kalau menurut saya itu logika objektif boleh, tapi semua orang akan berbeda. Artinya sesuai dengan pengalaman dan fakta yang dialami. Kan saya sudah jelaskan, ada jeda, ada kejadian, setelah ada kejadian, dia mendapatkan HT dari temannya. Dan ini dia kan pasti juga membutuhkan. Membutuhkan ini ada orang dalam yang di luar, yang mendengar, kemudian dia berbalik arah. Nah, itulah yang menyebabkan dia tidak melihat sempurna. Dia berbalik arah karena Romer yang dilihat HT tidak melihat mukanya, berbalik arah kan paling ada tiga balik arah, balik arah lagi. Ya, karena ada HT itu. Kan ada waktu jeda. Baiklah, itu kan versinya Ricky Rizal. Tapi oke lah, meskipun secara logika tentu sulit untuk masuk ke dalam bayangan logika itu. Tapi saya ingin tanya Pak Bung Erman, kalau seandainya Anda mengklaim bahwa Ricky Rizal mau membongkar yang sebenarnya, betul? Ya, dia merasa sudah membongkar, dia sudah apa yang dia sampaikan, yang sudah dia ketahui itu sudah dibuka. Jadi tidak ada kalimat yang menyatakan ada lagi yang mau dibongkar, itu tidak ada. Nggak ada yang baru. Dan sementara yang sudah dibongkar menurut versi dari Ricky Rizal, nggak ada yang baru juga, nggak ada yang signifikan juga, nggak ada yang penting juga gitu kan. Nah, begitu juga di masalah pelecehan. Masalah pelecehan. Nggak lihat. Dia tidak melihat dan dia mengetahui baru ucapan Sambo. Baik. Ya, artinya tidak ada yang signifikan dari situ. Sekarang saya ingin tanya Pak, artinya nggak ada keinginan juga dong untuk menjadi justice collaborator karena dianggap bahwa nggak ada yang signifikan, nggak ada yang baru. Bukan gitu. Masalah JC ini ada persoalan lain. Kalau satu saat dia ditekan, perkembangannya mungkin mau sidang, suruh cabut hal-hal yang sudah disampaikan, suruh cabut. Itu kan bisa juga dia keamanan terganggu. Pada saat dia merasa nggak aman, nggak nyaman, mungkin pada saat itu dia bisa. Ya, di pengadilan nanti mungkin berubah. Tapi kan kita bicara andai-andai nanti. Tapi sekarang begini Pak Bung Erman. Apakah kemudian bayangannya tentu ya, ketika hendak membongkar maka ada kekhawatiran lalu kemudian melapor ke LPSK. Tapi sampai saat ini belum ada keinginan untuk melapor untuk meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice collaborator. Lalu bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa Ricky Rizal misalnya mau buka-bukaan? Kan nggak masuk akal juga. Oh, nggak begitu logikanya. Dia sudah menyatakan dia sudah buka-bukaan. Tapi itu tentu terserah apakah dia benar apa tidak, ya kan? Apakah dia sudah jujur apa tidak? Tapi dia sudah menyampaikan, sudah membuka. Tapi buat apa lagi? Yang penting kalau dia merasa keamanan, ya kalau keamanan wajar dong. Kalau dia merasa diancam, kamu harus cabut itu lagi. Itu kan berarti bermasalah. Yeah. Nah, itu yang mungkin dia membutuhkan justice collaborator atau perlindungan kepada LPSK. Tapi sepanjang kita udah menghimbau, saya udah menyiapkan konsep, tulisan udah saya serahkan, tapi kan tergantung dia. Dia merasa masih nyaman, belum ada ancaman, sementara begitu, kalau nanti saya diancam, saya baru ngajukan. Nah sekarang apa pilihan saya sebagai lawyer? Apakah berarti lucu juga dong. Dia sudah menganggap seperti itu, tapi ya udah itu wajar, masyarakat silakan menilai. Mungkin saya berbagai cara sudah menyampaikan, masih ada nggak yang masih kamu tutup? Di antaranya masalah penembakan itu. Apa benar kamu hanya melihat Pak Sambo hanya melihat dinding, tembak tangga? Ya begitu Bang, saya itu jedanya makanya. Lagi nerima hati, jadi nggak ngelihat padahal di sebelahnya gitu kan, tapi berbalik arah. Oke, itu yang disampaikan. Jadi selalu dia bertahan di situ. Tapi ya saya sampaikan kalau memang itu ya silakan. Jadi mungkin itu juga syarat yang untuk LPSK itu kan juga harus ada keterangan yang sangat signifikan gitu. Tapi saya ingin tanya Bung Erman, Anda kan pengacara beberapa kali ketemu langsung dengan Bribka Ricky Rizal. Masih ada raut ketakutan nggak sih Bribka Ricky Rizal terhadap Verdi Sambo? Sepanjang berapa kali saya sejak lie detector itu tidak ada. Malah kemarin kan saya dampingin. Saya kemarin dampingin juga ada pemeriksaan tambahan. Anda sempat menanyakan itu langsung, Anda masih takut nggak sih kepada Verdi Sambo?
Ya kalau berhadapan melihat misalnya Sambo selama ini kadang tegas, kadang keras, ya ada rasa takut. Tapi saya tantang, bagaimana kalau di pengadilan lu harus ketemu? Betul. Lu harus Karena nanti berani mungkin akan dikonfrontir di pengadilan. Ya, lu siap nggak? Ya saya siap bang, saya siap dibilang. Asal tim pengacara juga membackup saya, ya pasti. Oke, baik. Baik, jadi ada prasyarat ya. Asal tim pengacara Anda ya maksudnya dan kawan-kawan membackup saya. Itu yang disampaikan Bribka Riki Rizal. Ya mentalnya maksudnya ya. Oke, artinya memang masih ada ketakutan di situ. Karena masih nggak yakin untuk menghadapi sendiri. Kan begitu kurang lebih ya? Iya Pak. Oke, baik. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk dicermati ke depan. Apakah ada perubahan atau tidak, tapi setidaknya sampai saat ini tidak ada perubahan. Tentu ini yang disampaikan yang paling jujur, versi Riki Rizal yang disampaikan. Tapi saya yakin bahwa Bung Herman punya niatan untuk terus membongkar. Nanti kita akan lihat apakah pembongkaran itu nanti akan terjadi pada saat pengadilan atau tidak. Atau malah mungkin berbalik. Tidak ada yang tahu. Menarik untuk terus dicermati. Terima kasih